Dalam pembahasan rujukan hadis yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ini di 183 sampai 187, di antara yang bisa kita petik adalah Allah itu melipat gandakan puasa atau pahala puasa dari orang-orang yang melaksanakan puasa itu dengan batasan pahala yang tidak terhingga. Jadi Allah mengatakan puasa itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang tidak disebutkan berapa jumlahnya. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan keutamaan puasa dan pahalanya dari pelipat gandaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1945 seperti tahun kemerdekaan atau proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bab keutamaan puasa, hadis ini diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkatalah Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah, kullu amalin ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha. Setiap amalan dari anak keturunan Adam itu dilipat gandakan oleh Allah itu kebaikannya sebanyak berapa? Asyru, sebanyak 10 amsalihah semisalnya. Jadi satu kebaikan dibalas oleh Allah 10. Ila sab'a mi'at di'fin. Sebanyak 700 kali juga. Jadi bisa saja Allah memberikan balasan pahala terhadap satu macam kebaikan itu sampai 700 kali lipat. Terserah Allah. Yang paling tidak satu kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 pahala. Kemudian Allah katakan di dalam hadis ini oleh Rasulullah, Allah berkata, kalau Allah azza wa jalla, berkatalah Allah illa saum, kecuali puasa. Ada pengecualian, yaitu amalan puasa. Allah katakan fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku wa ana ajzibih, dan aku yang akan memberikan ganjaran balasan kepada orang yang melakukan puasa. Jadi spesial amalan puasa ini Allah langsung yang mengambil alih pemberian pahala dengan penjelasan yang sangat jelas dalam hadis ini. Alasannya apa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia mampu meninggalkan syahwatnya dia dan juga untuk urusan makannya karena Allah. Jadi perlu kita ini melaksanakan puasa para jamaah rahimakumullah karena apa? Lillah. Niat kita karena Allah. Bukan karena takut pada bapak ibu kita, takut pada ustadz ustadzah atau guru kita di sekolah. Oh, kalau tidak puasa nanti ada catatannya harinya yang bolong kapan, atau takut dengan atasan kita, takut dengan mungkin presiden kita dan sebagainya. Maka bukan itu. Karena yang memberikan pahala siapa? Allah katakan fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Maka kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah yang tidak disebutkan berapa ganjaran pahalanya, ujrohnya, balasannya ini, maka kita harus ikhlas kepada Allah. Jadi di antara beberapa amalan yang disebutkan oleh Allah diberi balasan tanpa batas selain sabar itu adalah dia melaksanakan puasa. Karena apa? Kita ini rela lillah itu untuk meninggalkan syahwat dan makan kepada kepada Allah. Maka dari itu marilah kita luruskan puasa kita bukan kepada selain Allah itu ya. Jangan kepada selain Allah itu. Hanya kepada Allah karena Allah akan memberikan balasan pahala yang tidak disebutkan jumlahnya. Itu para jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya. Liso imi farhatan, ada kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa berupa apa? Dua kebahagiaan. Apa itu? Rasulullah katakan farhatun, satu kebahagiaannya itu indah fitrih, sampai dia melakukan iftar, melakukan buka puasa. Jadi kalau dia sudah lelah, letih, haus, buka puasa itu dia bahagia. Wah, sudah Allahu Akbar, maka dia langsung segera minum. Mungkin minumannya sudah disiapkan sebelum buka puasa. Atau bahkan mungkin kalau anak-anak kuliah tatkala dia pukul 5 sore itu mendengarkan radio, di radio FM itu ada
balasan di situ, silahkan kalau kalian mau melakukan request, silahkan hubungi kami. Sampai ada guyonan, kami mau request adzan maghrib, nah seperti itu ya, jangan dilakukan lah. Sehebat apapun kita tidak bisa kita menggeser waktu sholat. Luar biasa nih, syariat itu tidak bisa digeser sehebat apapun kita. Mau kita presiden, kita seorang kepala daerah, atau kita seorang pengusaha, atau kita orang yang kuat, itu tidak bisa merubah syariat Islam. Untuk majukan waktu buka puasa aja tidak bisa. Apalagi merubah salam. Assalamualaikum mau dirubah pakai salam yang lain, ya tidak bisa. Ya salam kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, farhatun, dan kebahagiaan yang selanjutnya adalah inda liqa'i rabbi, sampai dia berjumpa, liqa ini bertemu dengan siapa? Rob, pemeliharanya. Kenapa? Karena berjumpa dengan Allah dibukakan satu tempat khusus di surga melalui pintu Ar-Rayyan untuk orang yang puasa, dan dia diberikan pahala yang tidak disebutkan tadi. Dia kaget, pahalanya seperti ini banyaknya. Nah, itu yang dikatakan kebahagiaan, di antara dua kebahagiaan yang Rasulullah sampaikan di dalam hadis ini. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Dan Rasulullah katakan, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih wangi daripada apa? Misik, yaitu pewangian. Jadi itu Allah katakan seperti itu dan disampaikan oleh Rasulullah. Jadi orang yang puasa itu punya bau mulut yang khas, ya seperti itulah. Mungkin bisa dibau sendiri ya, nah seperti ini ya. Tapi jangan ya kayak temennya suruh coba ababmu nah, itu nanti mungkin bisa semaput nanti ya. Tapi intinya bau mulutnya orang yang berpuasa itu khas, dan oleh Allah diberi ganjaran bahwasanya baunya itu lebih wangi di sisi Allah itu daripada wanginya kasturi. Maka berbahagialah kita orang yang berpuasa, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berpuasa sampai di waktu-waktu yang selanjutnya dan berjumpa kepada Allah dengan pahala yang luar biasa dan mendapatkan janji Allah masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Itu jamaah rahimakumullah terkait rujukan hadis kita, dan kita akan masuk ke hasanah pengetahuan.